Selamat siang, perkenalkan nama saya Galang Terang Kristiano dengan NPM akhir 139 dari program studi Ilmu Komunikasi dan dari kelas bela negara G126. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Media Sosial sebagai Alat Menumbuhkan Kesadaran Bela Negara Melalui Konten Kreatif. Oke, yang pertama mulai pendahuluan. Kesadaran bela negara merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Bela Negara, tidak hanya menjadi tugas aparat pertahanan, melainkan hak sekaligus kewajiban seluruh warga negara dan membela bangsa. Nah, seiring perkembangan zaman, bentuk ancaman terhadap negara juga mengalami pergeseran. Jika sebelumnya ancaman lebih bersifat fisik, tetapi sekarang lebih bersifat non-fisik, yaitu media digital menjadi ruang baru terjadinya pertarungan ideologi, opini, dan nilai kebangsaan. Dalam konteks inilah peran program studi komunikasi menjadi sangat strategis. Lalu keberhasilan komunikasi bela negara sangat ditentukan oleh strategi yang digunakan mulai dari pemilihan komunikator, penyusunan pesan, pemanfaatan media, hingga dampak yang ingin dicapai. Tantangan ini semakin besar ketika melihat kecenderungan menurunnya kesadaran bela negara di kalangan generasi muda, khususnya generasi milenial dan generasi Z, yang kerap pengguna internet dan media sosial paling aktif. Menurut data menunjukkan bahwa generasi milenial mengakses berita daring atau layanan streaming dengan sangat sering. Oke, langsung menuju ke isi. Media sosial dalam perspektif ilmu komunikasi merupakan bagian dari komunikasi massa berbasis digital yang memiliki 4 fungsi utama, yaitu memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan memengaruhi. Nah, melalui media sosial ini, peran untuk mempersuasif melalui konten edukatif atau persuasif bisa menjadi ide atau saran, menjadi ide kreatif bagi konten kreator untuk memberikan konten-konten yang mengajak para pengguna media sosial ini untuk mendapatkan kesadaran akan hal yang sama, pemilihan komunikator yang kredibel. Dengan adanya pemilihan komunikator yang kredibel dan sejalan dengan nilai sadar berbangsa dan bernegara, komunikator yang efektif di media ini bisa menjangkau atau memiliki kedekatan dengan audiens dan tingkat kepercayaan tinggi. Justru lebih berpotensi untuk menyampaikan pesan kebangsaan secara persuasif. Dan ilmu komunikasi berperan dalam menentukan figur yang tepat agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara emosional dan membangun perubahan sikap yang nyata. Lalu poin yang kedua, penyusunan pesan yang kreatif dan relevan. Nilai bela negara tidak dapat disampaikan secara monoton atau formal. Ilmu komunikasi menekankan pentingnya kreativitas dalam merumuskan pesan, antara lain storytelling digital, yakni mengemas kisah perjuangan bangsa atau figur inspiratif masa kini ke dalam narasi visual singkat yang menyentuh dan mudah diingat. Konten edukatif, dan ada literasi digital sebagai bentuk. Lalu poin yang ketiga dalam strategi untuk menerapkan atau memberikan konten penerapan nilai-nilai bela negara, yaitu literasi digital sebagai bentuk kemampuan awal bela negara. Di era digital ini, ancaman terbesar berasal dari penyebaran informasi yang menyesatkan. Oleh sebab itu, literasi digital menjadi wujud paling nyata dari kemampuan awal bela negara dan fisik. Keahlian ilmu komunikasi sangat berperan dalam kemampuan berpikir kritis terhadap informasi, yaitu memahami, menganalisis, dan mengevaluasi pesan media secara objektif. Jadi tidak menerima sebuah informasi itu dengan cuma-cuma. Jadi kita harus menyaring semua informasi itu agar tidak menjadi korban hoax. Oke. Untuk penutup, implementasi nilai-nilai bela negara di era digital menuntut perpaduan antara semangat kebangsaan dan keahlian ilmu komunikasi. Media sosial terbukti menjadi sarana paling efektif dalam menjangkau serta memengaruhi generasi milenial dan generasi Z melalui strategi komunikatif yang kreatif, adaptif, dan berbasis data. 5 nilai dasar bela negara dapat ditanamkan secara lebih mendalam dan kontekstual. Ilmu komunikasi juga memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pertahanan non-fisik, baik sebagai perancang pesan, pengelola media, maupun penggerak literasi digital. Kemampuan melawan hoaks, membangun kesadaran kritis, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui komunikasi persuasif dari konten yang dibuat merupakan bentuk pengabdian nyata bagi bangsa. Dengan demikian, bela negara di masa depan tidak lepas dari peran komunikasi
Ketika konten media sosial mampu merefleksikan dan menginspirasi nilai-nilai kebangsaan, maka bela negara telah terwujud secara utuh di era digital. Sekian penjelasan dari artikel saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.